Gadis ini melepaskan beberapa tembakan secara berurutan. Tapi orang ini tidak bereaksi apapun. Pada saat ini, seorang pria muncul di atas panggung. Katakan dia sudah mati. Lalu dia membawa gadis itu ke tempat dia meninggal. Dorong dia ke bawah. Di dalam air segera muncul lengan yang tak terhitung jumlahnya. Bawa gadis itu ke dunia lain. Dia adalah malaikat dari dua dunia yin dan yang. Hanya jam elektronik yang menyala. Itu karena seseorang meninggal. Gadis ini berdebat dengan pacarnya. Dia bilang kalau dia putus, dia akan bunuh diri. Setelah mengatakan itu, dia mengambil udang. Ketika pria itu menoleh untuk mengangkat telepon. Buru-buru kupas daging udang dan taruh di tisu dan pura-pura makan daging udang. Karena dia sangat alergi terhadap udang. Pria itu mengira dia benar-benar memakan udang. Dia diancam dan bilang tidak putus lagi. Ketika seorang gadis merayakan tujuannya. Udang yang baru dikupas jatuh ke tanah. Anak laki-laki itu mengambilnya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahan dengan leluconmu. Kamu menipuku lagi." Dia sangat marah meskipun semua orang bergegas keluar. Apa staf? Sepotong udang tersisa. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Langsung lari keluar. WH menutup pintu dan berkata, "Katakan padanya untuk pergi keluar dan mati." Tapi dia tidak pernah melihat WH. Langsung lari keluar minta tolong pacarnya. Tapi anak laki-laki itu tidak percaya apa yang dikatakan gadis itu. Pikir dia berbohong lagi. Dia segera berlari ke jalan untuk meminta bantuan. Tapi ini tengah malam jadi tidak ada siapa-siapa. Mukanya udah merah. Bernafas juga menjadi sulit. Langsung jatuh di jalan. Anak laki-laki melihat ke kaca spion. Mengatakan bahwa akting itu bagus. Tapi kali ini aku tidak jatuh untuk jebakan lagi. Pada saat ini, ambulans tiba. Tapi langsung ke gedung apartemen. Tidak pernah melihatnya. Pada saat ini, WH keluar. Dia juga melihat WH. Gadis itu ditabrak mobil yang melaju kencang dan terbang beberapa ratus meter jauhnya. Setelah bangun, dia tenang kembali, tubuhnya sehat. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria muncul. Katakan dia sudah mati. Gadis itu berkata, "Apa yang kamu bercanda?" Anak laki-laki itu menunjuk ke sisi jalan. Tubuhnya terbaring di sana. Gadis yang tidak rela mati begitu saja di tempat sampah. Dia mengikuti tubuhnya ke rumah sakit. Ingin kembali ke tubuhnya. Tetapi ketika dia berbaring, dia didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia melihat ibunya menangis dan menderita untuknya. Dia langsung menangis seperti hujan. Berlututlah untuk menghibur ibu. Kemudian WH membawanya ke tebing dekat laut. Katakan padanya untuk melompat turun dan bereinkarnasi. Gadis itu berkata, "Mengapa kamu tidak melompat ke reinkarnasi?" WH akan mendorongnya dari belakang. Akibatnya, ketika dia berbalik, malu kali ini. Gadis itu memarahinya karena menjadi bajingan. Lalu dorong WH ke bawah. Di dalam air segera muncul lengan neraka yang tak terhitung jumlahnya. Cuman melihatnya dengan tenang menjentikkan jarinya. Semua hantu segera menghilang. Gadis itu berkata, "Aku bisa seperti film Korea. Kumpulkan cukup 3 air mata untuk bisa hidup kembali." WH bilang berhenti bicara omong kosong, dia kehabisan waktu. Saat ini, tubuhnya menerima kejutan listrik darurat. Dia akan dinyatakan meninggal. WH menjentikkan jarinya lagi dan membawanya ke pantai. Dia untuk bisa hidup kembali. Mengambil inisiatif untuk mencium bibir WH lagi. WH tiba-tiba tercengang. Tidak ada hantu yang berani melakukan itu padanya dalam ratusan tahun. Setelah dia menciumnya, dia lari. Ditangkap oleh WH. Satu tembakan mendorongnya ke laut. Tangan neraka yang tak terhitung jumlahnya menangkapnya. Bawa dia ke dunia lain. WH akan pergi. Dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Putar kepalamu untuk melihat. Gadis pergi ke mall untuk berbelanja. Jangan lihat harga produknya. Karena dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli. Juga bisa mendapatkan semua hal yang dia inginkan. Ternyata dia hantu.
1 hari yang lalu tertabrak mobil. Dia tidak rela mati seperti itu. Ingin kembali ke tubuhnya. Tetapi begitu dia berbaring, dia didorong oleh kekuatan yang kuat. Setelah itu, malaikat Yin dan yang membawanya ke sudut laut. Dia untuk bisa hidup kembali. Ambil inisiatif untuk mencium WH. WH tiba-tiba tercengang. Tidak ada hantu yang berani melakukan itu padanya dalam ratusan tahun. Pada akhirnya, dia mendorong gadis itu ke laut. Lengan iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya menangkapnya. Bawa dia ke dunia lain. WH baru saja akan pergi. Menemukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Dia menoleh untuk melihat. Gadis itu melilitnya dengan cahaya dan ditarik. Weh, luar biasa. Mungkinkah gadis ini menjadi misi terakhirmu? Pada saat ini, rumah sakit juga menyebarkan kabar baik. Dokter mengatakan detak jantungnya secara ajaib pulih. Semua orang di keluarga meneteskan air mata kebahagiaan. WH bilang dia bisa hidup kembali. Tapi pertama-tama dia harus menyelesaikan 3 quest. Adalah untuk menghentikan 3 orang yang ingin bunuh diri. Setelah misi selesai, WH juga bisa bereinkarnasi. Baru selesai bicara. Tujuan pencarian telah muncul. Seorang pria ingin ditabrak mobil untuk bunuh diri. Gadis itu buru-buru berlari untuk berhenti. Tapi masih terlambat 1 langkah. Misi baru saja dimulai gagal. Pada saat ini, pria itu perlahan duduk lagi. Ternyata WH yang melakukan tes untuknya. Kemudian, target resmi pertama muncul. Gadis itu ingin bunuh diri karena pacarnya putus dengannya. Ketika dia akan melompat, Ladapa memanggil gadis itu kembali. Lari dan teriak dan tegur teman busuk itu. Mengejutkan gadis itu. Ketika Ladapa mengutuk, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin melompat sendiri. Akibatnya, gadis lain pergi untuk menasihati Ladapa. WH juga tercengang. Apakah ini seharusnya gunakan racun untuk menyembuhkan racun? Ladapa berhasil menyelamatkan target pertama. Dia bersemangat seperti dia ingin melompat. Jadi dia menghadiahi dirinya sendiri karena pergi ke supermarket. Dia tidak berharap untuk berubah menjadi hantu dan memakai pakaian menjadi begitu bebas. Jadi mulailah mencoba semua jenis pakaian. Lalu dengan lelah bersandar di bahu WH dan tertidur. Tunggu sampai dia bangun lagi. Dia pikir dia telah pergi ke surga. WH keluar. Dia bilang ini rumahnya. Ternyata mercusuar ini adalah rumah WH. Setelah Ladapa memasuki mercusuar, tanpa diduga di dalam adalah dunia lain. Begitu dia melihatnya, dia terpikat oleh ruangan yang cerah ini. Seperti menemukan benua baru, Ladapa pergi kemana-mana untuk dikunjungi. Sampai dia membuka pintu dan melihat sekeliling. Tiba-tiba tertarik pada hal-hal di dalamnya. WH dengan cemas mengatakan bahwa kita tidak bisa masuk ke sana. Gadis memasuki mercusuar. Tanpa diduga di dalam adalah dunia lain. Dia dengan mudah membuka pintu. Langsung kagum dengan perabotan di dalamnya. Bocah itu dengan cemas mengatakan dia tidak bisa masuk ke sana. Ternyata gadis itu adalah hantu. Suatu hari di depan pintu ditabrak mobil. Malaikat Yin dan yang membawanya ke mercusuar ini. Ternyata ini rumah WH. Gadis setelah membuka pintu tertarik pada benda di dalamnya. Dia tidak mendengarkan peringatan dan berlari ke dalam. Bagian dalamnya sepertinya berada di negeri dongeng. Orang itu mengatakan ini adalah kamar mandi pribadinya. Gadis itu maju ke depan ingin melepas pakaiannya untuk mandi. WH segera membalikkan punggungnya dengan malu. Gadis itu bertanya apakah dia ingin melihat. WH digoda jadi dia segera pergi. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu berani. Gadis mandi di mata air panas alami. Sangat senang dia lupa jalan kembali. Bahkan tidak ingin hidup lagi. Setelah memandikannya, dia berlari ke mercusuar. Melihat pemandangan di depannya, dia sangat senang. Sangat indah sampai dia mau menangis. Dia segera tidak ingin bereinkarnasi. Mohon WH untuk menerimanya. Di malam hari saat akan tidur. Kata gadis itu meskipun dia sangat tampan. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkan waktu tidurku dan bermain denganku.
Mengatakan bahwa seorang pria adalah seorang pria atau hantu tidak dapat dipercaya. Setelah berbaring, Ladapa berguling-guling dan tidak bisa tidur. Pergi ke bangku di luar untuk melihat bulan lagi. Dia bertanya pada WH apakah dia mencintai seseorang. Orang tua dan teman atau saudara kandung. WH bilang dia tidak bisa mengingat apapun. Setelah itu, dia diam-diam pergi. Dia telah mengalami ratusan tahun kesepian. Ladapa pergi untuk menghibur dan menggodanya. Keesokan paginya dia tidur seperti babi mati. WH takut membangunkannya. Jadi berteriak sudah terlambat untuk bekerja. Gadis yang terkejut duduk. Hampir mencium WH. WH mengajaknya keluar untuk berburu hantu. Sekelompok merpati tiba-tiba terbang keluar. Ladapa melompat ke tubuh WH. Semuanya hantu dan setan di sini. Gadis yang berpura-pura meneriaki iblis. Mengatakan bosnya adalah malaikat Yin dan Yang. Apakah kalian berani datang? Pada saat ini, orang yang targetnya muncul. Mengeluarkan auman singa dengan WH. Kemudian hantu itu dengan cepat melarikan diri. WH mengejar. Hasil memukul Ladapa. Hantu itu meremas leher Ladapa. Setelah WH mengejarnya, Ladapa menipu WH ke arah lain. Ladapa mengobrol dengan kakak Ma. Kakak perempuan hantu juga menjadi lebih lembut. Beritahu Ladapa tentang pertemuannya yang malang. Sekarang, WH kembali. Kakak hantu kabur. Tanpa diduga, di jalan bertemu iblis. Iblis meremas leher hantu. Ladapa berlari untuk menyelamatkan saudari hantu itu. Iblis memutar tubuhnya dan pergi ke Ladapa. Lalu mencekiknya dan mengangkatnya. WH berlari untuk menyelamatkannya. Satu tendangan menerbangkan iblis. Langsung tekan kepalanya untuk mengirimnya kembali ke debu. Pulang ke rumah Ladapa sakit lagi. WH sangat menjaganya. Dia menutupi kepalanya dengan selimut. Dia langsung bangun.